ada satu neraka khusus diperuntukkan bagi yang tidak salat di dunia, iaitu neraka Saqar. Penduduk neraka bertanya, penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, qalu ma salakakum fi Saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar ini? Penduduk neraka beramai-ramai menjawab, lam naku minal musallin, kami di dunia tidak salat. Ini cerita, nanti menjadi fakta. Waktu di akhirat kita akan kembali bercerita tentang dunia. Kita akan cerita, dulu kita dengar tapi tidak taat. Nah, jemaah melakukan Allah. Setelah itu di ujung hadis baru Rasulullah menceritakan tentang 4 penyebab kenapa orang meninggalkan salat. Kata Rasulullah, wa kana yaumal qiyamah, orang-orang yang meninggalkan salat dikumpulkan Allah di hari kiamat di dalam neraka bersama siapa? Pertama, ma'a Qarun, bersama Qarun. Wa Fir'aun, yang kedua Fir'aun. Yang ketiga wa Haman, Haman, iaitu menterinya Fir'aun. Dan yang keempat Ubay bin Khalaf, bersama Ubay bin Khalaf. 4 nama ini nama pentolan orang-orang kafir. Kenapa Rasulullah menyebutkan 4 nama padahal banyak orang kafir yang lain? Sepanjang sejarah dunia, 4 nama ini yang Rasulullah sebutkan. Ada apa? Kenapa orang salat berkumpul bersama mereka? Para ulama mensyarah, karena pekerjaan 4 orang kafir ini, itulah yang diikuti oleh orang-orang yang meninggalkan salat. Yang pertama Qarun. Nabi sebutkan yang tidak salat satu neraka dengan Qarun. Ada apa dengan Qarun? Singkat cerita, setelah kita tahu cerita banyak tentang Qarun, Allah kumpulkan dengan Qarun, iaitu orang-orang yang melalaikan salat disebabkan sifat Qarun. Apa sifat Qarun? Iaitu mengumpulkan harta sampai lupa taat pada Allah. Padahal Qarun itu umatnya Nabi Musa, tapi hancur masuk dalam neraka karena harta, disibukkan dengan harta. Maka orang hari ini penyebab pertama meninggalkan salat, dia sibuk menghitung-hitung hartanya. Yang kaya disibukkan untuk memperbanyak kekayaannya. Khawatir sekali seakan-akan rezeki belum diatur oleh Allah. Dia bangun rumah semewah-mewahnya, dia beli peralatan segala-galanya. Kenderaan tidak boleh kenderaan sederhana, harus lengkap dengan fasilitas. Dia habiskan miliaran rupiah untuk hidupnya, tapi salat dia lupakan. Dan biasanya orang yang sudah sibuk dengan harta lupa terhadap salatnya. Nama yang kedua, Allah sebutkan Fir'aun. Ada apa dengan Fir'aun? Ini lambang orang-orang yang meninggalkan salat karena mengikuti sifat Fir'aun. Apa sifatnya? Disibukkan dengan menjaga kerajaannya. Maka lihatlah, ada sebahagian orang hari ini habis-habisan memikirkan bagaimana tahtanya tidak turun. Khawatir kalau tergantikan, maka dia usahakan apapun, kampanye di manapun, beribu brosur dia sebarkan, disibukkan di atas kertas agar terpilih menjadi raja. Di saat itulah dia tinggalkan salatnya. Maka ini peringatan bagi para pemimpin. Yang ketiga, Nabi menyebutkan nama Haman. Haman adalah kaki kanannya Fir'aun, iaitu pegawainya Fir'aun, menterinya Fir'aun. Ini lambang orang-orang meninggalkan salat karena disibukkan dengan jabatannya. Jadi karena pekerjaan, duhur berbunyi azan, kita tidak berani keluar dari kantor kita. Masya Allah, subuh azan kita tidak datang. Fingerprint kita datang tidak pernah absen. Tapi dipanggil Allah tidak datang. Demi pekerjaan, kita akan hormat apapun. Bahkan disuruh berdiri di bawah terik matahari menghormat bendera yang jaminan tidak ada sedikit pun pembelaan dari bendera itu, kita lakukan. Tapi berhadapan dengan Allah 5 menit pun terasa sudah digigit oleh nyamuk. Berjam-jam di depan bendera kita, berjam-jam di depan presiden kita, seakan-akan presiden itu menyelamatkan kita. Tapi 5 menit di hadapan Allah, kita tidak mau melakukannya. Tunggulah nanti janji Allah ini dikumpulkan bersama Haman, orang-orang yang memuja-muji jabatannya sehingga melupakan Allah. Lihatlah hari ini, banyak yang meninggalkan Jumat, tidak keluar dari kantornya, tidak takut kepada Allah, padahal kiamat akan segera datang. Dan yang terakhir, jemaah melakukan Allah, Nabi menyebutkan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Yaitu seorang pedagang yang paling kaya di masa Nabi, tapi munafik. Dia yang terus-terusan mencaci,
menyerang Nabi SAW. Ini peringatan orang salat, orang paling banyak meninggalkan salat karena bisnisnya, karena perdagangannya. Dan orang hari ini ketika bisnis mulai jalan, tidak ada lagi waktu untuk salat. 5 menit dia tutup kedai seakan-akan 15 jam. Padahal ketika dia menghadap Allah, Allah lah yang kirimkan keberkahan. Allah lah yang hantarkan para pembeli ke kedainya. Bukan kita yang menunggu pembeli, Allah yang hantarkan. Apapun pekerjaan kita, jangan khawatir karena rezeki telah ditanggung Allah. Janganlah gara-gara berdagang kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit yang paling hebat di akhir zaman, yaitu orang-orang meninggalkan salat. Oleh karena itu, jemaah melakukan Allah yang punya anak, jagalah salat anak kita. Yang punya istri, jagalah salat istri kita, karena kita laki-laki ditanya Allah tentang istri dan anak-anak kita nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dijanjikan bersama 4 orang kafir tadi.